Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Mana ketua kelas? Cantik nggak, Wi? Hari ini siapa yang tidak hadir? Ini anu. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kita pada kali ini, Ibu minta satu orang untuk berdoa. Oke. Baik adik-adik, kita langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Oke adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari kegiatan ekonomi. Yang kedua, agar peserta didik mampu menyebutkan para pelaku kegiatan ekonomi. Oke adik-adik, ada beberapa sub yang akan kita pelajari pada kali ini. Yang pertama itu pengertian kegiatan ekonomi. Yang kedua itu kegiatan produksi. Yang ketiga kegiatan distribusi. Yang keempat kegiatan konsumsi. Dan yang kelima itu para pelaku kegiatan ekonomi. Oke adik-adik, dari kata kegiatan ekonomi, adik-adik mungkin pasti pernah dengar kata ekonomi. Belum pernah? Oke adik-adik, kita masuk. Yang pertama itu pengertian kegiatan ekonomi. Satu orang bisa baca? Adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, terima kasih adik Nadir. Manusia merupakan makhluk sosial. Berarti manusia membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu untuk dengan cara menghasilkan uang untuk bisa mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Dari pengertian kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adik-adik, dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 yang akan kita bahas sebentar. Ada 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dapat berjalan dengan lancar. Jika salah satu kegiatan ini mengalami masalah, maka kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam kehidupan sehari-hari juga manusia membutuhkan kebutuhan yang semaksimal mungkin, tetapi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, dengan sumber daya yang terbatas, maka manusia melakukan usaha dengan agar bisa mendapat penghasilan supaya bisa memenuhi kebutuhan dengan dengan mengutamakan skala prioritas. Adik-adik, dari pengertian kegiatan ekonomi, ada yang mau bertanya atau yang belum mengerti?
Oke, adik-adik, kita lanjut. Yang kedua itu kegiatan produksi. Silakan adik. Kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Oke, terima kasih adik. Selain menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Misalnya begini adik, pada pengusaha mebel, seorang pengusaha mebel tersebut atau tukang kayu akan mengubah kayu tersebut menjadi meja, kursi, lemari. Nah, berarti ini pada dasarnya pengusaha tersebut melakukan kegiatan produksi karena menghasilkan barang. Terus kegiatan produksi juga dapat dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Seperti pada penerbitan buku, seorang penerbit atau pengusaha di penerbitan buku mengubah kertas menjadi sebuah buku yang berisi manfaat atau pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca, sehingga nilai guna dari buku tersebut akan lebih tinggi dibandingkan dengan kertas yang masih kosong. Oke adik-adik, dalam kegiatan produksi itu terdapat Ibu akan menggambar diagram, ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama input, yang kedua itu kegiatan produksi, dan yang terakhir itu output. Oke adik-adik, kegiatan input ini berupa barang mentah ataupun barang setengah jadi. Terus dilanjut dengan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dan keluar sebagai output atau barang setengah jadi atau barang jadi. Oke adik-adik, kita lihat yang pertama itu adalah barang mentah. Barang mentah itu adalah barang yang belum mendapatkan pengolahan sama sekali. Misalnya itu sumber daya alam yang diambil langsung dari alam. Adik-adik bisa, dari pengertian ini mungkin adik-adik bisa memberi contoh dari barang mentah atau bahan baku. Ubi, Bu. Ubi Ya, kayu. barang mentah itu berupa, contohnya kalau di perkebunan itu tuh misalnya umbi-umbian, padi, jagung. Terus di hutan itu tuh misalnya kayu apa saja. Terus yang kedua itu barang setengah jadi. Barang setengah jadi. Dari kata barang setengah jadi ini mungkin adik-adik ada yang bisa memberikan pengertian menurut adik-adik. Barang yang sudah diolah akan tetapi belum bisa digunakan atau dipakai. Bagus sekali adik Musda, tepuk tangan dulu. Seperti yang dikatakan dari adik Musda tadi, barang setengah jadi merupakan barang yang sudah melalui proses pengolahan, tetapi belum bisa digunakan secara langsung oleh konsumen. Nah, barang setengah jadi ini misalnya apa adik-adik? Setengah jadi, dia belum bisa digunakan secara langsung. Contohnya kapas diolah menjadi benang. Ya, bagus. Misalnya itu kapas itu masih merupakan barang mentah. Kapas itu akan diolah menjadi benang, dan benang itu merupakan barang setengah jadi. Tetapi benang ini juga akan diolah lagi menjadi kain. Kain juga belum merupakan barang jadi, tapi masih barang setengah jadi, karena kain tersebut
akan diolah menjadi pakaian sehingga bisa dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen. Oke adik-adik, yang ketiga itu barang jadi. Ada yang mau menjelaskan? Bisa mendefinisikan? Barang yang sudah diolah dan barang yang sudah diolah dan bisa digunakan atau dipakai. Oke, terima kasih adik Musda. Bagus sekali. Barang jadi itu adalah barang yang sudah mendapatkan pengolahan dan sudah bisa digunakan secara langsung oleh konsumen. Barang jadi itu misalnya, ya silakan. Baju ibu, Terus, celana, meja. oke. Berarti kesimpulannya adik-adik tadi malam sudah duluan baca ya? Ya, ibu. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Adik-adik, barang mentah dan barang setengah jadi ini bukan merupakan salah satu faktor dari kegiatan produksi. Ada beberapa faktor-faktor lain, yaitu seperti yang terdapat di PowerPoint. Yang pertama itu sumber daya alam, yang kedua itu sumber daya manusia, yang ketiga modal, dan yang keempat itu kewirausahaan. Kita lihat yang pertama sumber daya alam. Bagaimana adik? Oh, mau pelan-pelan Kak, Ibu masih mengajar. Silakan kalau mau ke seterusnya. Di sana mati. Oke. Sahabatku memang. Tutup pintu. Oh, dingin deh. Kita lihat yang pertama itu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang diambil dari kekayaan alam secara langsung, yaitu berupa bahan mentah. Adik Nadi bisa berikan contoh dari sumber daya alam? Kayu balok ibu. Kayu balok. Kayak apa? Hasil hutan ibu. Oke, hasil hutan seperti kayu, rotan, daman. Pokoknya yang diambil secara langsung dari alam berarti sumber daya alam. Terus yang kedua itu sumber daya manusia. Kalau dalam faktor produksi sumber daya manusia ini lebih ditekankan pada ketenaga kerjaan, pada tenaga kerja seorang manusia. Nah, berarti sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah salah satu faktor produksi faktor produksi yang digunakan untuk mengolah barang-barang tersebut untuk bisa dikonsumsi. Terus yang ketiga itu modal. Modal dalam hal ini pada umumnya berupa uang. Kenapa saya katakan uang? Karena di sini uang sangat diperlukan dalam kegiatan produksi untuk mempercepat dan memperlancar kegiatan produksi. Karena uang tersebut mungkin bisa membeli bahan baku atau bisa membayar karyawan dan juga bisa sewa lokasi misalnya. Terus yang keempat itu kewirausahaan. Dari kata kewirausahaan, adik-adik ada yang bisa memberikan definisi dari kewirausahaan atau kata lain dari kewirausahaan? Maksudnya kewirausahaan dalam kegiatan produksi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Oke. Dalam produksi barang itu. Oke. Kewirausahaan yang dimasukkan ke dalam kegiatan produksi itu adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh manusia tersebut dalam melakukan kegiatan produksi agar dalam kegiatan produksi
manusia tersebut atau orang yang berperan dalam kegiatan. Omong apa lagi? Sehingga dalam kegiatan produksi ini memiliki manusia yang mempunyai keterampilan yang cukup sehingga kegiatan produksi dapat dilakukan dengan baik dan tepat. Berdasarkan bidang usaha pengolahan sumber dayanya, kegiatan produksi terdapat beberapa bidang. Ada 4 bidang. Adik nanti silakan baca. Ekstraktif, agraris, Ekstraktif, industri, perdagangan. Yang pertama itu adalah kita lihat bidang usaha ekstraktif. Bidang usaha ekstraktif. Bidang usaha ekstraktif merupakan kegiatan produksi yang mencakup dalam bidang pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Misalnya apa, Adik? Adik Ican? Ya? Belum tahu. Oke. Misalnya itu penambangan dan penangkapan hasil laut. Terus yang kedua itu bidang agraris. Dari kata agraris, saya yakin adik-adik pasti bisa mendefinisikan pengertian dari bidang usaha agraris. Agraris. Pertanian. Oke. Bidang usaha agraris ini lebih mencakup ke bidang pengolahan lahan baik di pertanian maupun perkebunan. Terus yang ketiga itu bidang usaha industri. Bidang usaha industri adalah kegiatan produksi yang mencakup pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen. Yang keempat itu bidang usaha perdagangan. Nah, bidang usaha perdagangan ini merupakan kegiatan produksi yang digunakan untuk menambah nilai guna barang dan jasa melalui perantaraan. Itu nanti kita bahas sebentar. Perantara itu usaha perdagangan itu hampir sama dengan, bukan hampir sama sih, sama dengan kegiatan distribusi. Oke adik-adik, dari keempat bidang tersebut ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, mari kita lanjut ya. Lanjut? Oke, kita lanjut. Kegiatan yang kedua itu pokok bahasanya ketiga yaitu kegiatan distribusi. Silakan ada Elvi baca. Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Oke, terima kasih adik. Kegiatan produksi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang sudah diproduksi oleh produsen akan sampai ke tangan konsumen melalui perantara, yaitu atau melalui proses penyaluran barang atau proses distribusi. Oh maaf adik-adik, ibu lupa, ibu mau tanya. Kita mundur lagi tadi, kegiatan pelaku produksi itu dinamakan Produsen. Oke, terima kasih. Kita lanjut kegiatan distribusi. Adik-adik,
bayangkan saja jika dalam kegiatan perekonomian tidak ada kegiatan yang dinamakan dengan kegiatan distribusi atau penyaluran barang. Itu misalnya begini, misalnya seorang pembeli ingin membeli satu pulpen saja. Pembeli ini tinggal di desa yang jauh dari kota atau jauh dari perusahaan tersebut. Karena tidak ada kegiatan distribusi, maka pembeli tersebut, akan kesulitan untuk membeli pulpen yang dimaksud. Karena kenapa kesulitan? Sebenarnya pembeli tersebut hanya membeli satu pulpen mungkin dengan harga 3.000. Tetapi karena tokonya jauh dari desa, maka pembeli tersebut mau tidak mau harus mengeluarkan biaya yang lebih hanya untuk mendapatkan satu pulpen. Contoh lain juga, misalnya di Kepulauan Seribu itu tidak terdapat pabrik semen. Nah, jika tidak ada yang dinamakan proses distribusi atau yang perantara, maka harga semen di Kepulauan Seribu tersebut pasti akan sangat mahal dibandingkan dengan harga semen di daerah-daerah lain. Pelaku dari distribusi itu disebut sebagai apa? Distributor. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik, sebelum kita lanjut sub yang keempat itu, ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Sub yang keempat itu adalah kegiatan konsumsi. Silakan adik-adik, baca. Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Oke adik-adik, kegiatan konsumsi itu merupakan kegiatan untuk menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang manusia. Kegiatan konsumsi itu misalnya dalam rumah tangga pasti membutuhkan listrik atau juga membutuhkan makanan untuk kebutuhan pokok dalam kegiatan dalam sehari-hari. Pelaku dari konsumsi itu disebut konsumen. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik, itu saja penjelasan dari kegiatan konsumsi. Kita lihat yang terakhir itu para pelaku kegiatan ekonomi. Silakan adik Nia baca. Yang pertama rumah tangga keluarga, yang kedua pemerintah, yang ketiga industri atau perusahaan. Oke, adik-adik, kita lihat yang pertama itu rumah tangga keluarga. Dalam rumah tangga itu pasti terdiri dari ayah, ibu, anak. Bisa juga kadang-kadang ada tambah opa, oma, mungkin yang masih hidup, dan juga om tante yang masih belum menikah. Biasanya begitu. Adik-adik, dalam rumah tangga juga setiap individu antara ayah, ibu, dan anak pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya anak membutuhkan susu, atau anak membutuhkan tas, pensil atau peralatan untuk sekolah. Terus ayah juga membutuhkan koran
koran harian atau untuk baca berita harian. Terus ibu membutuhkan majalah wanita atau ibu membutuhkan peralatan dapur atau bumbu-bumbu untuk masak. Tetapi adik-adik, dalam pengonsumsian di rumah tangga, anggota keluarga harus bisa mempertimbangkan barang-barang konsumsi agar dalam pengonsumsian barang bisa dilakukan dengan baik atau bisa sesuai dengan pendapatan. Misalnya harus ada keseimbangan antara pendapatan dengan konsumsi. Terus yang kedua itu harus lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan lainnya. Dan yang ketiga itu harus menghindari konsumsi terhadap barang yang berlebihan. Itu dalam rumah tangga. Oke adik-adik, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lihat yang kedua itu pemerintah. Pemerintah. Dalam roda pemerintahan, pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu misalnya itu yang pertama itu pemerintah memerlukan dana untuk pengadaan rumah-rumah murah bagi anggota PNS dari bagi pegawai negeri sipil. Terus pemerintah juga membutuhkan dana untuk menunjang dalam pengadaan sarana prasarana untuk kebutuhan bersama atau kebutuhan masyarakat. Terus kita lihat yang ketiga itu industri atau perusahaan. Industri atau perusahaan. Dalam industri itu kegiatan yang mereka lakukan adalah mengubah barang mentah menjadi barang jadi atau menjadi barang setengah jadi. Nah, berarti dalam industri juga membutuhkan beberapa faktor untuk bisa memperlancar kegiatan industri atau kegiatan di perusahaan tersebut. Misalnya, industri membutuhkan karyawan, terus industri juga membutuhkan bahan baku atau bahan mentah. Terus yang ketiga itu industri membutuhkan peralatan atau mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan produksi. Selain itu juga di industri atau perusahaan pasti memerlukan peralatan kantor. Misalnya mungkin berupa laptop atau pensil, pulpen dan segala macam yang berurusan dengan kantor. Oke adik-adik, saya rasa itu saja 3 pelaku kegiatan ekonomi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Yakin? Yakin. Kalau minggu depan ulangan, yakin bisa jawab semua? Bisa Ibu. Oke, terima kasih. Saya rasa itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan dari kegiatan ekonomi. Adik-adik, intinya kegiatan ekonomi itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke adik-adik, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Tugas untuk hari ini belum ada. Nanti minggu depan ada ulangan. Ibu harap adik-adik bisa belajar dengan baik di rumah. Oke adik-adik, sekian saja. Satu orang pimpin doa dulu. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat siang. Ya,